Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian semuanya dalam keadaan baik. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tematik tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum Ibu mulai membahas materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon disimak videonya dengan seksama. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran adalah nama lain dari ide pokok. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang biasanya terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh teks berikut ini. Kalimat utama pada teks tersebut adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Sedangkan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Sekali lagi, kalimat utamanya ditulis dari awal sampai titik. Sedangkan pokok pikirannya kita ambil dari kalimat utama. Membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Masih ingatkah kamu langkah-langkah membuatnya? Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Perhatikan contoh teks berikut ini. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu tungku jimat buatan Supriyanto. Kalimat tanya yang bisa kalian buat dari paragraf pertama yaitu siapa yang membuat tungku jimat? Jawabannya adalah Supriyanto. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu efisiensi pembakaran tungku jimat. Kalimat tanya yang bisa kalian buat dari paragraf kedua adalah mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Jawabannya teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Berdasarkan pokok pikiran dan pertanyaan tersebut, kamu dapat membuat diagram untuk memudahkan menarik kesimpulan. Perhatikan diagram berikut ini.
Dari diagram tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Pernahkah kamu mengunjungi Bali? Selain pariwisata, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Subak juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Karena setiap bulannya warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar, akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Jadi, kegiatan jual beli di pasar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebab, barang-barang yang terdapat di pasar dihasilkan oleh para petani, yang kemudian dijual oleh para pedagang untuk dibeli oleh para pembeli. Kewajiban tanggung jawab dan hak sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Untuk memperoleh sebuah hak, tentu kamu harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab terlebih dahulu. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar
mematuhi aturan lalu lintas di jalan, serta mematuhi tata tertib di sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab, merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, serta mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Pelaksanaan hak, beribadah sesuai agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, menghirup udara segar setiap pagi. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.